ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa nggak bisa dikalkulasi. Tahun depan Indonesia juga diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya. Mungkin tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti IMF menyampaikan bahwa tahun 2023 is gonna be dark. Badis, Presiden Jokowi mengaku dalam berbagai kesempatan mendapatkan bisikan soal prospek perekonomian di tahun 2023. Presiden menyebutkan sejumlah lembaga internasional bahkan mengatakan perekonomian di tahun 2022 dalam masa sulit. Sehingga di tahun 2023 dunia diprediksi akan benar-benar gelap imbas dari krisis. Perang Rusia dan Ukraina dinilai menjadi biang kerok utama ketidakpastian dunia di tahun 2022. Perang telah memicu berbagai macam krisis, mulai dari krisis energi, pangan, hingga sektor keuangan. Lalu bagaimana kondisi ini berdampak pada perekonomian Indonesia? Apakah benar Indonesia akan mengalami resesi di tahun 2023? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita semua harus mengakui bahwa kondisi ekonomi dunia memang tidak baik-baik saja. Inflasi super tinggi atau hyperinflasi telah melanda sejumlah negara di dunia. Kalau kita lihat data dari Trading Economics yang dikutip tanggal 30 September 2022, ternyata sejumlah negara mengalami inflasi di atas 100%. Seperti Zimbabwe, Lebanon, Suriah, Sudan, dan Venezuela. Inflasi ternyata juga terjadi di negara-negara maju, Badis. Kalau kita lihat data dari Outlook Ekonomi Regional Dana Moneter Internasional atau IMF untuk data Oktober 2023 diprediksi akan terjadi penurunan ekonomi yang tajam di wilayah Eropa yang akan berdampak pada resesi yang lebih dalam lagi di seluruh benua. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini saja, tepatnya di September 2022, zona Eropa telah mengalami inflasi sebesar 9,9%. Dan ini merupakan rekor inflasi tertinggi sepanjang sejarah untuk pencatatan sejak 1991. Kondisi ekonomi yang memburuk di benua Eropa memicu protes dan mogok kerja besar-besaran di sejumlah negara benua biru. Di Rumania, ribuan warga bergabung dalam unjuk rasa Bukares untuk memprotes biaya energi, makanan, dan kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Demo besar-besaran juga terjadi di Belgia, Jerman, Spanyol, Portugal, dan Belanda. Di Republik Ceko, demonstran menuntut pemerintah koalisi pro-barat mengundurkan diri dari perang Rusia-Ukraina. Menurut para pengunjuk rasa, kebijakan embargo gas Rusia saat berperang dengan Ukraina memicu lonjakan yang tinggi di harga energi. Di Prancis, Serikat Pekerja Kilang Minyak dan sektor publik seperti transportasi mulai aksi mogok mereka dalam beberapa pekan terakhir. Di Inggris, pekerja kereta api, perawat, pelabuhan, pengacara, dan profesi lainnya juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi tertinggi Inggris selama 4 dekade terakhir sebesar 10,1%. Banyak warga Inggris yang banting setir menjadi pekerja seks komersial demi biaya hidup, anak-anak kelaparan, sampai mengunyah penghapus karet. Kondisi yang tak terbayangkan sebelumnya bisa melanda negara sebesar Inggris. Sejumlah analis mengatakan bahwa krisis kali ini dapat menyebabkan kerusuhan sipil di Eropa. Kenapa? Karena pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Lalu bagaimana dengan kondisi negara-negara ASEAN? Yuk kita lihat sekarang data dari Trading Economics di bulan September 2022. Ternyata Laos menduduki posisi tertinggi dengan inflasi mencapai 35,5%. Nah, kalau Indonesia ternyata masuk di posisi keempat, yaitu mencapai 7,91%.
Nah, belum lagi kondisi inflasi ini diikuti dengan gelombang PHK yang makin tinggi di akhir tahun 2022. Lonjakan inflasi di pasar global juga menghantui para pelaku usaha, khususnya perusahaan startup di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada ratusan karyawannya. Langkah ini diambil setelah ekonomi global tertekan inflasi akibat lonjakan harga bahan pangan dan energi. Kondisi ini makin diperparah dengan adanya kebijakan ekstrim The Fed yang menaikkan suku bunga negaranya. Hal inilah yang membuat para pemilik bisnis startup terpaksa memangkas karyawannya demi mengurangi kerugian di tengah ketidakpastian ekonomi. Nah Badis, meskipun perekonomian Indonesia dinilai masih cukup sehat dan aman, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk mengalami resesi dengan tingkat risiko resesi mencapai 3%. Lalu pertanyaan berikutnya, sejauh apa resesi mengancam Indonesia? Kemudian, jika benar-benar resesi, bagaimana Indonesia harus mempersiapkan diri? Tetaplah di Tominomics.